Salam sehat sejahtera untuk kawan-kawan semua, semoga rezekinya semakin lancar dan barokah, amin. Kesuburan lahan tentu menjadi impian semua petani. Untuk itu berbagai upaya kita lakukan, agar lahan kita tetap subur dan sehat serta bisa menghasilkan panen yang baik untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Berbagai metode dalam pertanian sering kita dengar, baik itu metode konvensional, semi-organik, maupun full organik. Namun, apapun metode atau cara bertaninya yang kita harapkan adalah pertanian yang berkelanjutan, yaitu kesuburan lahan tetap terjaga jangka panjang, biaya murah dan tentu hasil panen bisa maksimal. Untuk itu, pada kesempatan ini kita ulas bersama salah satu metode dalam bertani yang berkelanjutan. Tentunya metode bertani ini kami pilih karena bisa memenuhi harapan kita, yaitu kesuburan lahan terus terjaga, biaya operasional murah, dan hasil maksimal. Namun, sebelum melanjutkan kami mohon dukungan dari kawan-kawan tani untuk pencet tombol subscribe dan like di bawah. Terima kasih, berkah barokah. Metode yang kami maksudkan di sini yaitu bertani seperti alam dengan metode agroforestry. Lalu, apa itu agroforestry? Agroforestry atau wanatani adalah manajemen pemanfaatan lahan secara optimal dan lestari dengan cara mengkombinasikan kegiatan kehutanan dan pertanian pada unit pengolahan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Agroforestry atau wanatani ini juga bisa digabungkan dengan peternakan dan perikanan dalam satu lokasi pertanian. Agroforestry merupakan perpaduan pengelolaan lahan sebagai solusi konversi lahan dengan menggunakan sistem budidaya tanaman kehutanan, pertanian, atau peternakan secara bersamaan. Agroforestry menjadi solusi konversi lahan yang berdampak buruk. Konversi lahan tersebut seringkali mengakibatkan masalah lingkungan seperti banjir, kekeringan, erosi, kelangkaan sumber daya alam, penurunan kesuburan tanah, kepunahan keanekaragaman hayati hingga perubahan iklim. Istilah agroforestry berasal dari kata serapan bahasa Inggris, yakni agroforestry. Agro yang berarti pertanian, sedangkan forestry berarti kehutanan. Di Indonesia, sistem ini seringkali disebut dengan istilah wanatani, yang merupakan gabungan dari kata wana dan tani, yang berarti hutan tani. Agroforestry merupakan sistem pengelolaan lahan yang berguna untuk mengatasi masalah ketersediaan lahan dan untuk meningkatkan produktivitas lahan yang dikenal sejak tahun 1970-an. Akan tetapi, jauh sebelum itu sistem agroforestry telah dilakukan oleh petani di Indonesia selama berabad-abad dengan istilah berbeda. Sejak zaman dulu sistem agroforestry atau wanatani ini dapat dijumpai di daerah Kalimantan, Sumatera, dan daerah-daerah lain yang masih memiliki hutan yang luas. Pengembangan wanatani dilakukan agar memberikan manfaat kepada masyarakat. Adanya agroforestry diharapkan dapat memecahkan berbagai masalah dalam hal pengembangan pedesaan. Ada beberapa sistem agroforestry yang umum diterapkan di Indonesia, diantaranya yaitu tumpang sari. Tipe agroforestry ini banyak diterapkan di Indonesia. Sistem tumpang sari memanfaatkan lahan hutan sementara waktu dengan menanami tanaman pertanian di antara atau di sela tanaman kayu keras. Misalnya jagung dengan kayu jati, atau padi gogo dengan tanaman hutan, singkong dengan kayu sengon, porang dengan jati, dan lain sebagainya. Sistem tumpang sari ini dapat diterapkan oleh mereka yang tidak memiliki lahan luas namun ingin mendapatkan hasil lahan yang banyak. Keunggulan dari tumpang sari ini adalah dapat mengoptimalkan lahan yang ada dengan semaksimal mungkin. Sistem agroforestry selanjutnya yaitu sistem pekarangan. Sistem pekarangan mengadopsi agroforestry dengan menanam tanaman campuran seperti tanaman tahunan, tanaman umur panjang, dan ternak di lahan pekarangan pribadi. Pada umumnya sistem pekarangan memiliki minimal 2 lapisan tanaman. Lapisan paling rendah ditumbuhi dengan tanaman setinggi sampai 2 meter, seperti umbi-umbian, sayur-sayur, dan bambu-bambuan.
Agroforestry ini juga dapat dilengkapi dengan budidaya lembah atau clutching. Selain sebagai tambahan penghasilan juga berfungsi sebagai penyerbukan alami. Sistem agroforestry yang sering diterapkan di Indonesia yaitu sistem lorong. Tipe agroforestry ini telah dikembangkan sejak tahun 1980-an terkhusus untuk wilayah Nusa Tenggara. Sistem lorong memanfaatkan garis-garis kontur untuk ditanami leguminosa atau tanaman sumber protein yang baik untuk pakan ternak. Tanaman tersebut dapat berupa indigofera atau lamtorogung yang ditanam pada bagian larikan. Di antara larik-larikan kemudian akan ditanami tanaman semusim, tanaman umur panjang, dan rerumputan. Sistem BERA juga sering menjadi sistem agroforestry yang diterapkan di Indonesia. Sistem BERA yang disempurnakan dapat dijadikan alternatif pada sistem pertanian yang berpindah ladang. Sistem BERA merupakan suatu sistem pengembalian kesuburan tanah dengan cara menanami tanaman yang dapat memulihkan kesuburan tanah. Salah satu tanaman yang dapat digunakan dalam sistem BERA yang disempurnakan ini adalah Pueraria javanica. Pueraria javanica merupakan salah satu tanaman kacang-kacangan yang ditanam di sela-sela pohon sawit untuk meningkatkan kesuburan tanah. Setelah ditanami dan tanah kembali pulih, 3-5 bulan kemudian, tanaman pangan sudah mulai dapat dibudidayakan. Tanaman pangan yang bisa digunakan seperti ubi kayu, padi, kacang tanah dan lainnya. Selain itu, melinjo atau buah-buahan dapat menjadi pilihan sebagai tanaman jangka panjang. Sistem agroforestry selanjutnya yang sering diterapkan di Indonesia yaitu sistem kebun agroforestry berstrata. Tipe ini banyak dijumpai di Sumatera Utara. Ciri utama sistem ini adalah adanya perpaduan antara tanaman hutan dan tanaman pertanian. Tanaman pertanian dapat berupa tanaman dengan nilai jual tinggi di pasaran agar memberikan pemasukan untuk rumah tangga, seperti kacang-kacangan, cabai, jagung, mentimun atau lainnya. Untuk tanaman jangka panjang dapat berupa tanaman-tanaman durian, kayu manis, pala, kopi, dan kelapa. Selain itu, dikenal juga agroforestry atau wanatani sistem kebun talun. Dalam tipe agroforestry ini, tahapan penanaman terdiri atas 3 proses yang dilakukan berdasarkan jarak waktu. Tahapan tersebut diawali dengan penanaman tanaman perkebunan, dilanjutkan dengan tanaman campuran ketika tanaman kebun sudah mulai tumbuh, dan diakhiri dengan menanam tanaman dengan metode talun. Penanaman diawali tanaman kebun atau tanaman tahunan seperti jagung, tembakau, ubi kayu, dan sayur mayur. Setelah tanaman kebun ini menunjukkan pertumbuhan yang baik, maka 2 tahun kemudian petani akan mulai menanam tanaman campuran. Tahap tanaman campuran dimaksudkan agar dalam satu area tanaman tahunan dapat bersama-sama tumbuh dengan tanaman jangka panjang. Tanaman jangka panjang tersebut dapat membantu penambahan nilai biofisik tanah, atau meningkatkan konservasi tanah dan air. Daerah budidaya pentukan talun yang terdiri atas berbagai macam komoditas mulai dari tanaman perkebunan, hortikultura, dan tanaman kehutanan. Setelah tanaman tahunan mendominasi dan dapat dipanen setiap tahun, kebun akan didominasi oleh tanaman jangka panjang. Pada saat inilah daerah tersebut telah masuk kepada tahapan ketiga, yakni disebut talun. Lahan ini dominasi oleh campuran pohon-pohon umur panjang, tanaman tahunan, dan hortikultura yang tumbuh dalam satu area lahan agroforestry. Tujuan dari agroforestry atau wanatani yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani dengan hasil tanaman yang berlimpah, meningkatkan produktivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya lahan dan hutan, karena agroforestry sangat jelas dapat mengoptimalkan fungsi lahan yang ada dengan ditanami berbagai jenis tanaman, mulai dari tanaman kayu dan non-kayu, hortikultura serta peternakan sebagai dukungan keberlangsungan ekosistem. Dapat meningkatkan kualitas sumber daya alam, terutama tanah dan air. Jenis tanaman yang digunakan dapat mendorong kesuburan tanah serta mengikat tanah,
agar tidak mudah erosi dan menjaga kelangsungan air tanah melalui akar kuatnya. Secara umum, dengan menerapkan sistem agroforestry atau wanatani, manfaat yang didapat yaitu melestarikan sumber daya genetik tanaman hutan. Pada lahan pertanian atau hutan yang ditanami dengan menggunakan sistem agroforestry memiliki keunggulan kekayaan jenis tanaman yang mendorong kehidupan sumber daya genetik keutuhan hutan tetap terjaga. Sistem agroforestry dapat menjaga keseimbangan tanah dan air. Tersedianya konsentrasi bahan organik, C, dan N akan berpengaruh pada biomasa mikroba tanah, termasuk mikoriza yang aktif menyerap dan menyediakan unsur mikro, P, N, Zn, Cu dan S untuk tumbuhan inang. Keadaan tersebut menandakan unsur hara pada lahan agroforestry terjadi secara efisien, lahan pertanian terjaga kesuburannya layaknya di hutan yang tetap subur, walau tidak ada yang memberi pupuk. Menjaga biodiversitas atau keanekaragaman hayati dengan memunculkan dan melestarikan vegetasi yang sudah ada sebelumnya. Mengurangi tekanan terhadap tanah sehingga fungsi kawasan hutan tidak terganggu. Efisiensi dalam recycling unsur hara melalui pohon, memberikan perlindungan terhadap ekologi daerah hulu atau daerah aliran sungai, das, mengurangi aliran permukaan, pencucian hara, dan erosi tanah, serta memperbaiki iklim mikro. Dan juga dapat mengurangi kenaikan suhu bumi, dan mengurangi evapotranspirasi. Dalam hal ini dapat disimpulkan, agroforestry menjadi salah satu solusi alternatif sistem pengelolaan lahan. Setiap daerah memiliki istilah yang berbeda untuk menyebutkan sistem agroforestry tersebut. Banyak terdapat tipe agroforestry dengan cara penerapan yang berbeda-beda dalam setiap daerah dan menyesuaikan kebutuhan, tujuan penanaman, serta luasan lahan. Sistem agroforestry secara umum memiliki fungsi dan manfaat yang baik, karena mampu memperbaiki konversi lahan dan air serta menjaga keanekaragaman hayati. Semoga bermanfaat.